pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberi kesempatan kita pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran, maka ada baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa pagi hari ini, saya mintakan kepada Radi, karena pagi hari ini beliau adalah siswa yang paling cepat datang. Kepada Radi kami persilahkan. Selain sebagai insan yang beragama, kita juga adalah insan yang berbangsa dan bernegara. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, ada baiknya sebelum belajar pagi hari ini kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Untuk memimpin lagu Indonesia Raya, kami mintakan kepada anak kami Lisna. Kepada anak kami Lisna, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bagaimana kabar Ananda seluruhnya? Sehat? Alhamdulillah. Apakah Ananda seluruhnya siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik, untuk kehadiran Bapak lihat hampir seluruhnya hadir. Dan ada satu teman kamu yang permisi sakit, ya, kita doakan sama-sama bahwa Ananda kita Nur Hasnah cepat diberi kesehatan dan cepat mengikuti pelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di masa pandemi, Bapak harapkan jangan menurunkan motivasi belajar kita, karena kita masih dapat belajar dari mana dan menggunakan apa saja. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, Saud. Ya, bagus. Rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel serta rangkaian hambatan campuran. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran minggu lalu? Ya, Rosni. Iya, bagus. Sudah bisa menyusun rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel dalam simulasi PET. Ada yang lain? Ya, Dedi. Iya, bagus. Sudah bisa menganalisis karakteristik rangkaian seri dan menganalisis karakteristik rangkaian paralel, serta sudah bisa membandingkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian kompleks. Ada yang tahu apa itu rangkaian kompleks? Iya, Radi. Iya, bagus. Rangkaian tertutup dari beberapa buah hambatan dan beberapa buah tegangan baik disusun seri maupun paralel. Ada yang tahu contoh penggunaan rangkaian kompleks dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Radi. Iya, bagus. Dalam sirkuit sepeda motor? Iya. Ada yang lain? Iya, Rosdi, bagus. Rangkaian sederhana rumah?
Ada yang lain? Iya, bagus. Sirkuit rangkaian kelistrikan di dalam mobil. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu melalui kegiatan mengamati gambar simulasi PET pada PowerPoint, peserta didik bersama guru dapat menyusun rangkaian hambatan kompleks dengan benar. Yang kedua, setelah peserta didik bersama guru melakukan percobaan simulasi virtual PET di layar komputer, peserta didik dapat menganalisis arus yang mengalir dalam rangkaian kompleks sebelum dan sesudah diganti hambatannya dengan teliti. Yang ketiga, setelah peserta didik bersama guru melakukan percobaan simulasi virtual PET di layar komputer, peserta didik dapat menganalisis tegangan dalam rangkaian kompleks sebelum dan sesudah diganti hambatannya dengan teliti. Yang keempat, setelah peserta didik bersama guru melakukan percobaan simulasi virtual PET di layar komputer, peserta didik dapat menganalisis alat pengaman rangkaian listrik sebelum dan sesudah diganti hambatannya untuk keselamatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Potensi yang akan kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini sangat penting karena erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu nanti Bapak harapkan supaya kamu dengan sungguh-sungguh dan antusias untuk mengikuti pelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini adalah PBL, Problem Based Learning, dengan langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Adapun garis besar kegiatan yang akan kita laksanakan nanti ada dua, yaitu satu, praktikum simulasi PET. Yang kedua, diskusi. Sebelum memasuki kegiatan inti dari pembelajaran kita, Bapak ingin mengadakan pretest. Untuk pelaksanaan pretest ini Bapak sudah buat soalnya melalui akun Kahoot Bapak dan linknya sudah Bapak bagikan melalui WA group dan kamu dapat mengerjakan melalui HP masing-masing. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk menyelesaikannya. Silahkan mengerjakan dari sekarang. Nah, untuk mengerjakannya boleh kamu masukkan nama di kolom yang diminta. Mari sama-sama kita amati tayangan video berikut. Habis. Beginilah saat sepeda motor yang dikendarai Putra 34 tahun warga desa Kedung Lumpang Mojo Agung yang terbakar di Jalan Desa Dukung Mojo, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik saat motor dikendarai oleh korban. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung meminta keterangan ke sejumlah warga di lokasi kejadian. Nah, jadi dari tayangan video tersebut kita amati ada sebuah sepeda motor yang terbakar. Ya. Mengapa sepeda motor tersebut bisa terbakar? Dari berita tersebut dapat kita nyatakan terjadi konsleting listrik. Mengapa bisa terjadi konsleting listrik? Nah, nanti kamu pecahkan melalui eksperimen, melalui simulasi PET dan berdiskusi bersama teman-temanmu. Report hasil pretest yang sudah kamu laksanakan tadi di akun Kahoot Bapak, maka kamu Bapak bagi menjadi 7 kelompok secara heterogen. Dan Bapak harapkan masing-masing ketua kelompok supaya mengambil laptop yang kita gunakan untuk pembelajaran minggu yang lalu. Dan juga ketua kelompok juga mengambil LKPD yang ada di meja Bapak.
hampir semua kelompok belajar sudah melakukan eksperimen melalui aplikasi virtual lab, kemudian juga sudah berdiskusi secara aktif, serta sudah melakukan pengisian LKPD. Nah, untuk selanjutnya Bapak harapkan masing-masing kelompok supaya mempresentasikan hasilnya secara bergiliran dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah, apabila nanti satu kelompok maju, maka kelompok yang lain menanggapi hasil karya kelompok lain. Bapak ucapkan terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karyanya, dan Bapak amati hampir sudah bagus. Nah, di sini Bapak akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil karya masing-masing kelompok belajar. Nah, di sini kita lihat bahwa rangkaian ini ada rangkaian sebelum diganti dan rangkaian komplek yang sudah diganti hambatannya. Nah, jadi pada saat saklar ini di-on-kan, maka arus mengalir dari sumber ke seluruh cabang ke rangkaian. Nah, jadi kalau kita bandingkan sebelum dan sesudah diganti hambatan, maka besar arus yang melalui suatu titik cabang ini akan sama juga arus yang keluar juga pada rangkaian hambatan yang sudah diganti besar hambatannya ini. Nah, kemudian besarnya tegangan masing-masing loop antara loop 1 dengan loop 2, baik dia sebelum diganti hambatannya maupun sudah diganti, besarnya itu adalah sama. Nah, kemudian yang kedua ini adalah rangkaian komplek yang dilengkapi dengan pengaman. Ya, nah, ini adalah rangkaian yang sebelah kiri adalah rangkaian komplek dengan beban yang belum diganti. Nah, kemudian ini adalah beban mula-mula, kemudian di sini diganti bebannya, ditambah bebannya. Nah, kemudian di sini dapat kita amati bahwa apabila saklar dari S ini di-on-kan, maka harus mengalir dalam rangkaian. Ya, nah masing-masing sekring ini atau pengaman yang ada ini adalah memberi pengamanan terhadap beban masing-masingnya, yaitu masing-masing daripada bola lampu yang ada di rangkaian ini. Nah, apabila beban ini ditambah dari semula, maka akan mengakibatkan di sini terjadi overload apabila melebihi daripada batas kering yang ditentukan. Maka rangkaian ini akan putus dan tidak berfungsi. Dari eksperimen dan diskusi terhadap analisis rangkaian yang sudah dilakukan, siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan penyebab terjadi kebakaran pada sepeda motor seperti yang ditayangkan pada video di atas? Saya minta kepada seluruh siswa untuk menyimpulkan. Silakan. Ya, si Rita. Rita menyatakan bahwa penyebab kebakaran itu disebabkan oleh tangki bocor. Yang lain? Oh ya, si Andi. Si Andi menyatakan bahwa penyebab kebakaran karena businya nggak pakai pangkur. Yang lain? Ya, si Radi. Si Radi menyatakan bahwa terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik karena pengaman atau sekring yang ada pada sepeda motor tersebut tidak berfungsi. Iya, bagus. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari kasus terbakarnya sepeda motor tadi adalah akibat daripada pengaman yang ada pada sepeda motor tersebut sudah tidak berfungsi. Akibatnya terjadi overload pada rangkaian atau sirkuit daripada sepeda motor, menyebabkan panas karena sekringnya tidak berfungsi, maka ini bisa menyebabkan percikan api dan menyebabkan kebakaran pada sepeda motor tersebut. Anda semua, apakah tujuan belajar kita sudah tercapai semua hari ini?
Alhamdulillah Bapak amati semua kelompok belajar sudah dapat menyusun rangkaian kompleks. Berarti tujuan belajar pertama kita sudah tercapai. Kemudian yang kedua, Bapak amati hampir semua kelompok sudah bisa menganalisis arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian kompleks. Itu artinya bahwa tujuan kedua dan ketiga dari pembelajaran kita juga sudah tercapai. Nah, kemudian juga Bapak amati hampir semua kelompok belajar sudah bisa menganalisis sirkuit yang menggunakan pengaman dengan yang tidak ketika beban dalam sirkuit bertambah, sehingga bisa menggunakannya untuk keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti hampir seluruh tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Untuk refleksi kegiatan belajar hari ini, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ini, kemudian hasil jawabannya nanti kamu buatkan di kertas lembar dan kirimkan melalui link Google Drive Bapak. Ada tugas terstruktur yang harus kamu kerjakan, yaitu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi kita ini, dan soalnya dapat kamu download melalui Google Drive Bapak nanti. Kemudian sebelum pertemuan selanjutnya, tugas tersebut atau jawaban tugas tersebut harus dikumpul kembali di dalam Google Drive Bapak. Nanti linknya akan Bapak kasihkan. Akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup kembali dengan doa dan Bapak minta kepada si Radi untuk memimpin doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.